Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Fitri Ardiani, NIM 2018-51312. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan reagen untuk screening fitokimia glikosida. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari glikosida. Glikosida secara kimia adalah senyawa bahan alam yang terdiri atas gabungan dua bagian senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Bagian gula biasa disebut glikon, sementara bagian bukan gula disebut sebagai aglikon. Saat glikosida terhidrolisis, maka molekul akan terpecah menjadi dua bagian, yaitu bagian gula dan bagian bukan gula. Dalam bentuk glikosida, senyawa ini larut dalam pelarut polar seperti air. Namun, bila telah terurai, maka aglikonnya tidak larut dalam air karena larut dalam pelarut organik nonpolar. Apabila senyawa glikon tidak sama dengan aglikon, maka glikosida tersebut dinamakan heterosida. Contohnya itu adalah dioskon, yaitu terdiri dari bagian gula dan aglikonnya diosgenin. Sementara bila glikonnya sama dengan aglikon disebut holosida. Contohnya adalah laktosa, terdiri dari glukosa dan galaktosa. Secara biologi, glikosida memainkan peranan penting dalam sistem hidup suatu organisme. Beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Ini adalah contoh dari senyawa glikosida, yaitu ada digitoxin, scopoline, sinigrin, dan rutin. Sifat umum dari senyawa glikosida yaitu glikosida berbentuk kristal atau amorf, umumnya mudah larut dalam air atau etanol encer, kecuali pada glikosida resin. Larutan glikosida dalam air kadang-kadang bisa berasa pahit, bersifat memutar bidang polarisasi ke kiri dan tidak mereduksi larutan filling, kecuali bila telah mengalami proses hidrolisis. Glikosida mudah larut dalam pelarut polar seperti air dan alkohol. Glikosida relatif mudah mengalami hidrolisis baik oleh enzim glikosidase yang terdapat dalam tumbuhan maupun oleh asam ataupun basa. Selanjutnya ada klasifikasi glikosida. Glikosida diklasifikasikan berdasarkan jenis glikon, jenis aglikon, dan jenis ikatan glikosidanya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan glikon. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah glukosa, maka molekulnya dinamakan sebagai glukosida. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah fruktosa, maka molekulnya dinamakan sebagai fruktosida. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah asam glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida dan sebagainya. Dalam tubuh, senyawa racun seringkali terikat oleh asam glukuronat untuk meningkatkan kelarutannya dalam air, menghasilkan glukuronida yang dapat terekskresikan dari dalam tubuh. Yang kedua, ada klasifikasi berdasarkan ikatan glikosida. Berdasarkan letak ikatan glikosida di bawah atau di atas dari struktur datar molekul gula, maka glikosida dapat diklasifikasikan sebagai alfa glikosida atau beta glikosida. Beberapa enzim seperti alfa amilase hanya dapat menghidrolisis ikatan alfa. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan aglikon. Glikosida juga dapat diklasifikasikan berdasarkan senyawa aglikon alamiahnya. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk tujuan keilmuan biokimia dan farmakologi. Berikut adalah beberapa penggolongan senyawa glikosida berdasarkan aglikonnya, antara lain yang pertama glikosida steroid, kedua ada glikosida antrakuinon, ketiga glikosida alkohol, keempat glikosida saponin, kelima glikosida cyanogenik, keenam glikosida flavonoid. Glikosida steroid. Glikosida steroid adalah glikosida yang aglikonnya berupa steroid. Glikosida steroid disebut juga glikosida jantung karena memiliki daya kerja kuat dan spesifik terhadap otot jantung. Obat payah jantung yang selama ini dikenal adalah glikosida jantung. Sifat dari obat ini adalah mempertahankan tonus jantung, meningkatkan tonus syaraf adregenik, dan mempertahankan volume darah yang beredar. Dengan demikian, kontraksi dan frekuensi denyut jantung akan meningkat. Itulah sebabnya, obat-obatan payah jantung berupa glikosida jantung
disebut juga tonikum jantung atau kardiotonik. Aksi glikosida jantung adalah langsung mempengaruhi mekanisme pompa natrium. Dalam hal ini, glikosida jantung berperan sebagai pengendali keseimbangan elektrolit tubuh atau ion kalium, natrium, dan kalsium di dalam sel-sel jantung. Penyebaran glikosida jantung dalam tanaman tidak terlalu luas. Diketahui glikosida ini hanya tersebar pada famili Scopulariaceae, Apocynaceae, dan Liliaceae. Contoh dari glikosida steroid adalah digitoksin. Digitoksin adalah gabungan senyawa antara digitoksigenin sebagai aglikon dengan bagian gulanya digitoksida. Digitoksigenin sebagai aglikon dari digitoksin adalah prisma dengan titik lebur 253 derajat Celcius. Larut dalam etanol, kloroform, dan aseton. Sukar larut dalam etil asetat dan sangat sukar larut dalam eter serta air. Ini adalah gambar senyawa dari digitoksin. Glikosida antrakuinon. Glikosida jenis ini mengandung gugus aglikon yang merupakan turunan antrakuinon. Glikosida jenis ini memiliki aktivitas laksatif atau pencahar. Senyawa ini banyak ditemukan dalam semua tumbuhan dikotil. Glikosida ini juga ditemukan dalam tumbuhan monokotil yaitu pada famili Liliaceae. Aloin merupakan contoh glikosida turunan antrakuinon. Turunan antrakuinon yang terdapat dalam bahan-bahan purgativum mungkin berbentuk dihidroksifenol seperti krisonavanol, trihidroksifenol seperti emodin, atau tetrahidroksifenol seperti asam karminat. Bila zat-zat semacam ini terdapat dalam bentuk glikosida, maka bagian gulanya mungkin menempel dalam berbagai posisi. Turunan antrakuinon seringkali berwarna merah orange dan sering dapat dilihat langsung. Misalnya di dalam jari-jari teras akan kelembak atau rheum officinale. Turunan antrakuinon larut dalam air panas atau etanol encer. Glikosida alkohol. Glikosida alkohol ditunjukkan oleh aglikonnya yang selalu memiliki gugus hidroksi. Senyawa yang termasuk glikosida alkohol adalah salisin. Salisin adalah glikosida yang diperoleh dari beberapa spesies Salix dan Populus. Salisin dalam tubuh diubah menjadi asam salisilat yang berkaitan erat dengan senyawa aspirin yang memiliki efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Kemungkinan di dalam tubuh manusia, salisin dioksidasi menjadi asam salisilat. Pengenalan sifat salisil yang demikian ini memberi penjelasan terhadap pemakaian korteksi Salix dan Populus oleh masyarakat awam. Glikosida saponin. Glikosida saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa sapogenin. Glikosida saponin bisa berupa saponin steroid atau saponin tritepenoida. Saponin tersebar luas di antara tanaman tinggi. Keberadaan saponin sangat mudah ditandai dengan pembentukan larutan koloidal dengan air yang apabila digojok menimbulkan buih yang stabil. Saponin merupakan senyawa berasa pahit menusuk dan menyebabkan bersin dan sering mengakibatkan iritasi terhadap selaput lendir. Saponin memiliki kegunaan dalam pengobatan, terutama karena sifatnya yang mempengaruhi absorpsi zat aktif secara farmakologi. Contoh senyawa glikosida saponin adalah liquorice. Senyawa ini memiliki aktivitas ekspektoran dan antiinflamasi. Glikosida cyanogenik. Dalam klasifikasi ini, aglikon mengandung gugus cyanohydrin. Tumbuhan menyimpan glikosida cyanogenik dalam vakuola. Namun, pada saat tumbuhan mendapat serangan dari luar lingkungan, maka tumbuhan akan melepaskan glikosida cyanogenik dan mengaktifkan dengan bantuan enzim dalam sitoplasma. Enzim akan memutus gula pada molekul glikosida, diikuti dengan terbentuknya struktur cyanohydrin dan melepas racun hidrogen cyanida. Peristiwa ini disebut sebagai cyanogenesis. Cyanogenesis adalah salah satu mekanisme yang dapat berfungsi pada tumbuhan sebagai alat pelindung terhadap pemangsa seperti herbivora. Kadar glikosida cyanogenik yang dihasilkan tergantung pada usia dan variasi tumbuhan, serta faktor lingkungan. Contoh senyawa glikosida cyanogenik adalah amidaglin,
dan prunasin yang menyebabkan rasa pahit pada pohon almond. Spesies lainnya yang menghasilkan glikosida sianogenik adalah sorghum atau durin, singkong atau linamarin dan lotaustralin, talas, gadung, kacang koro atau Musuna pruerans. Glikosida flavonoid. Glikosida flavonol dan aglikon biasanya dinamakan flavonoid. Glikosida ini merupakan senyawa yang sangat luas penyebarannya. Di alam dikenal adalah sejumlah besar flavonoid yang berbeda-beda dan merupakan pigmen kuning yang tersebar luas di seluruh tanaman tingkat tinggi. Rutin, quercetin, ataupun citrus bioflavonoid termasuk hesperidin, hesperetin, diosmin, dan maringenin merupakan kandungan flavonoid yang paling dikenal. Rutin dan hesperidin dinamakan vitamin P atau faktor permeabilitas. Rutin dan hesperidin pernah digunakan dalam pengobatan berbagai kondisi yang ditandai oleh pendarahan kapiler dan peningkatan kerapuhan kapiler. Juga pernah diusulkan penggunaan bioflavonoid citrus untuk pengobatan gejala-gejala penyakit demam. Bukti kemajuran terapeutik dari rutin, citrus, bioflavonoid, dan senyawa sekerabata terutama diarahkan kepada beberapa sediaan penunjang diet atau food supplement. Selanjutnya, pembuatan reagen untuk screening fitokimia. Pertama, difenilamina. Untuk deteksi di glikosida dan glikolipid. Larutkan 5 gram difenilamin dalam 50 ml etanol, tambahkan 40 ml asam klorida pekat dan 10 ml asam asetat glasial. Semprotkan pada plat dan tutup dengan plat kaca yang lain. Panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 30-40 menit sampai terbentuk spot yang terlihat. Spot biru menunjukkan adanya glikolipid. Kedua, timbal tetraasetat atau 2,7 diklorofluoresen. Larutan pertama, larutkan 2 gram Pb tetraasetat ke dalam 100 ml asam asetat glasial. Larutan 2, larutkan 1 gram 2,7 diklorofluoresen dalam 100 ml etanol. Campurkan larutan 1 dan 2 masing-masing 5 ml dan tambahkan toluen kering sampai 200 ml. Larutan reagen ini hanya stabil selama 2 jam. Ketiga, ada orsinol atau reagen Bials untuk deteksi glikosida dan glikolipid. Larutkan 0,1 gram orsinol dalam 40,7 ml HCl pekat. Tambahkan 1 ml 1% feri 3 klorida dan larutkan dengan Aquades sampai volume menjadi 100 ml. Semprot plat dan panaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 90 menit. Adanya glikolipid akan menghasilkan spot berwarna ungu. Keempat, asam fosfat bromide untuk mendeteksi digitalis glikosida. Larutan pertama, 10% asam fosfat encer. Larutan kedua, campurkan 2 ml larutan jenuh kalium klorida, 2 ml larutan jenuh kalium bromat, dan 2 ml 25% asam hidroklorida. Prosedur kerja, semprot plat dengan larutan 1, panaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 12 menit. Digitalis glikosida seri B, D, dan E akan menunjukkan fluorens pada panjang gelombang UV. Lanjutkan dengan memanaskan lagi pada suhu 120 derajat Celcius dan semprotkan sedikit larutan 2. Glikosida seri A menunjukkan warna orange, seri C ditunjukkan dengan pendar fluorens berwarna abu-abu, hijau sampai abu-abu biru pada cahaya UV. Kelima, tetranitrodifenil untuk deteksi kardiak glikosida. Larutan 1, larutan jenuh 2,3,4,4 tetranitrodifenil dalam toluen. Larutan 2, larutkan 10 gram kalium hidroksida dalam campuran 50 ml Aquades dan 50 ml metanol. Prosedur kerja, semprot plat dengan larutan 1, keringkan pada suhu ruang, kemudian semprot dengan larutan 2.
Hasil positif akan terlihat bila terbentuk spot berwarna biru. Berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan untuk mendukung pembuatan video ini. Yang pertama berjudul Farmakognosi dan Fitokimia, penulis oleh Luli Hani Endarini, MPharm APT. Dan sumber referensi kedua berjudul Fitokimia, Tinjauan Metabolit Sekunder dan Screening Fitokimia, karya dari Tatang Sabur Julianto yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.